Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan tetap bahagia. Oke, 11 MIPA 1 yang Ibu sayangi, hari ini kita akan belajar pokok bahasan yang kedua, bab termokimia. Nah, Ibu berharap kalian semakin disiplin, kalian semakin tetap bersemangat walaupun keadaannya masih pembelajaran jarak jauh. Ibu yakin dan percaya kalian bisa menggunakan metode apa saja, media apa saja, yang penting kita bisa berkomunikasi sehingga pembelajaran kita tetap efektif. Nah, kita harus bersabar dan banyak berdoa supaya keadaannya normal kembali dan kita bisa bertatap muka kembali, belajar di kelas kembali. Ibu bisa melihat senyum kalian, Ibu bisa melihat ekspresi kalian sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, doa kita bersama untuk kedepannya supaya keadaan normal kembali. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di pertemuan ke-7 pada pokok bahasan termokimia pada bab kedua. Nah, untuk kali ini Ibu sebelum membahas mengenai apa itu termokimia, ada hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke kalian, terutama ya untuk pembelajaran kita, maka kalian harus memahami atau mengingat kembali bahwa kita di kelas 10 sudah belajar tentang hukum kekekalan energi. Nah, di mana hukum kekekalan energi itu atau hukum pertama termodinamika adalah bahwa energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Contohnya misalnya dari energi kimia berubah menjadi energi panas. Nah, kita tuh bisa menghitung perubahannya. Kita tidak bisa menghitung langsung berapa energi dalam suatu benda, tetapi kita bisa menghitung apabila dia mengalami perubahan. Nah, di dalam termokimia kalian akan belajar mengenai entalpi dan perubahan entalpi. Nah, kalau entalpi itu adalah panas yang ada pada setiap benda atau energi, sedangkan perubahan entalpi adalah perubahan atau panas atau energi yang dihasilkan yang menyertai dikala suatu reaksi kimia berlangsung. Nah, kemudian kalian harus memahami istilah sistem dan lingkungan, karena nanti kita akan mempelajari apa itu sistem tertutup, sistem terbuka, dan sistem yang tersekat. Nah, tentu saja kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan. Yang dimaksud dengan sistem adalah yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, apa yang menjadi pusat perhatian itulah sistem. Di luar dari itu adalah lingkungan. Ibu bisa contohkan, misalnya Ibu ada suatu pengamatan, misalnya Ibu ingin mengamati suatu reaksi kimia. Reaksi kimia apa? Misalnya Ibu ingin mereaksikan antara KMNO4, ini adalah KMNO4 atau kalium permanganat, direaksikan dengan bawang putih atau bawang merah. Nah, Ibu ingin mengamati reaksi itu. Nah, ini adalah reaksi redoks ya. Di kelas 10 kamu sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan reaksi redoks. Nah, berarti sebelumnya Ibu akan membuat suatu pelarutnya. Pelarutnya adalah air, kemudian sedikit Ibu tambahkan KMNO4. KMNO4-nya sedikit saja, karena ini warnanya dalam air akan berubah ya. Kita masukkan ke dalam larutan ini, kemudian kita aduk. Nah, KMNO4 berwarna ungu ya, berwarna ungu. Ibu akan mengamati reaksi itu. Nah, berwarna ungu, kemudian Ibu ingin mereaksikannya, reaksi redoknya adalah ketika dicampurkan bawang ke dalamnya, ya. Kita iris bawang putih dan bawang merah. Ya. Kita masukkan ke dalam larutan yang berisi KMNO4 dengan pelarutnya adalah air. Nah, seperti ini ya. Jadi yang menjadi pusat perhatian kita sekarang adalah reaksi antara bawang merah dan bawang putih dengan KMNO4. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti yang tidak menjadi pusat perhatian kita, kita tidak memperhatikan, yang kita perhatikan adalah perubahan yang terjadi bawang merah, bawang putih dengan KMNO4 gitu ya. Kita mengamati itu. Nah, itulah yang disebut dengan sistemnya. Itulah yang disebut dengan sistemnya, sementara gelasnya di luarnya itu disebut dengan lingkungan. Nah, kalau dia ini adalah suatu reaksi kimia, reaksi redoks ya, ini adalah reaksi redoks, harusnya dia menghasilkan energi, tetapi walaupun tidak berasa, bisa tidak kita rasakan sepenuhnya ya, tetapi dalam konteksnya dia menghasilkan energi. Nah,
mungkin kita akan merasakan di sini ada panas misalnya. Kalau dalam lab kimia kita campurkan HCl dengan NaOH misalnya, itu akan kita rasakan panasnya, maka itu namanya menghasilkan energi. Nah, ketika kita mengamati ini, maka yang menjadi sistem adalah reaksi antara KMnO4 dengan bawang, sementara gelasnya adalah lingkungan. Nah, nanti percobaan kita atau dalam pembelajaran termokimia ada sistem yang ketika direaksikan atau ketika diperhatikan dia menghasilkan panas. Ada sistem yang membutuhkan panas. Jadi kalau seandainya ada reaksi kimia kita reaksikan dalam gelas kimia ini kemudian kita rasakan gelasnya panas, artinya sistem itu mengeluarkan panas atau mengeluarkan energi dalam bentuk panas. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita rasakan di gelasnya ini adalah suhunya turun atau dingin, maka berarti dia membutuhkan panas. Jadi ciri-ciri dari sistem yang mengeluarkan panas, suhunya naik. Sementara ciri-ciri sistem yang menyerap panas adalah suhunya turun. Nah, itu untuk pengertian sistem dan lingkungan. Jadi sistem yang menjadi pusat perhatian kita, lingkungan adalah di luarnya. Jadi sendok, gelas adalah yang menjadi lingkungan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sistem yang tertutup, sistem terbuka, dan sistem yang tersekat. Nah, kalau kita katakan ini adalah sistem yang terbuka karena ada perpindahan energi dari dalam keluar, kemudian ada perpindahan materi juga. Kenapa Ibu katakan perpindahan materi? Karena di dalam gelas kimia ini bisa saja airnya pelarutnya menguap. Karena dia terbuka berarti ada perpindahan materi dan ada perpindahan energi. Seperti itu ya. Tapi kalau sistemnya ini ditutup dengan tutup gelasnya, maka dikatakan bahwa terjadi perpindahan energi ya, panasnya mungkin kita rasakan, tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Jadi airnya tidak menguap karena jatuh lagi. Nah, seperti itu ya. Atau sistem yang tersekat. Sistem yang tersekat kita bisa contohkan dalam air yang berada di dalam termos. Nah, itu namanya tersekat. Artinya tidak terjadi perpindahan materi dan tidak terjadi perpindahan energi juga. Karena air di dalamnya tetap panas. Nah, seperti itu untuk mempelajari sistem dan energi. Nah, ke depannya dengan video yang sederhana ini sebagai pembukaan, nanti kita akan lanjut membahas PowerPoint-nya. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu buatkan video-video lainnya, tetapi adalah cara menyelesaikan persamaan termokimia dan cara melakukan percobaan berdasarkan entalpi reaksi. Nah, seperti itu untuk pendahuluannya ya. Silahkan kamu pelajari apa yang sudah Ibu share di GCR, kemudian kita aktif di WA, aktif dengan menggunakan metode voice note dan sebagainya. Yang penting kalian hadir di kelas Maya. Ibu berharap kalian tetap disiplin sama halnya dengan berada di kelas. Kita walaupun keadaannya seperti ini, kita cukup berdoa supaya keadaannya normal kembali. Nah, sampai di sini video singkat Ibu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Rita pada pertemuan selanjutnya pada pokok bahasan termokimia. Hari ini kita akan lanjut membahas termokimia ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari termokimia itu yaitu hukum kekekalan energi atau hukum termodinamika yang pertama, di mana di sana disebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa dirubah bentuknya menjadi energi yang lain. Nah, sekarang kita tinjau ya, bahwa dalam kimia itu yang dipelajari adalah ilmu yang mempelajari materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Sehingga energi yang menyertai perubahan materi itu dapat dihubungkan dengan penyerapan dan pelepasan kalor atau panas dalam suatu reaksi kimia. Nah, sekarang kita lihat ya untuk peta konsepnya, untuk termokimia, bahwa dalam termokimia itu yang dipelajari adalah yang pertama reaksinya. Nah, reaksi itu ada reaksi endoterm, kemudian ada reaksi eksoterm, di mana delta H-nya ini adalah negatif, kemudian delta H-nya positif. Nah, kemarin kita sudah bahas ya bahwa untuk reaksi ekso atau yang melepaskan panas, delta H-nya positif negatif ditandai dengan apabila suhunya naik, ya kan? Suhunya naik. Kemudian apabila dia endoterm itu diciri-cirikan delta H-nya positif, tetapi di sini suhunya turun. Ya, suhunya turun kalau dalam suatu persamaan reaksi. Nah, kemudian
Perubahan entalpi itu terdiri dari delta H pembentukan, kemudian delta H penguraian, delta H pembakaran, kemudian delta H netralisasi. Tetapi nanti kalau delta H ini kita hitung dalam keadaan standar, ya dalam keadaan standar, maka nanti perubahan rumusnya ini kita ganti menjadi delta H 0F, ya. Kemudian kalau ini menjadi delta H 0D, gitu ya. Kemudian ini menjadi delta H 0N atau penetralan. Seperti itu ya, kalau diukur dalam keadaan standar ya. Kemudian apalagi yang dipelajari dalam termokimia ini adalah mengenai sistem dan lingkungan. Nah, kita kan kemarin udah belajar mengenai sistem dan lingkungan ya. Sistem itu adalah yang menjadi pusat perhatian, sementara lingkungan itu adalah yang di luar perhatian kita. Ibu sudah contohkan dengan reaksi KMNO4 dengan bawang ya kemarin ya, bahwa sistemnya adalah apa yang kita perhatikan, sementara di luar dari yang kita perhatikan disebut dengan lingkungan. Nah, di sini ada sistemnya disebut dengan sistem terbuka, sistem tertutup, kemudian ada sistem terisolisasi, di mana terisolasi ya. Kemudian sistem terbuka ini maksudnya adalah materi dan energinya bisa berpindah. Sementara sistem tertutup itu materinya tidak berpindah tetapi energinya bisa berpindah. Jadi kalau gelas yang tertutup kita bisa merasakan panasnya keluar atau suhu dinginnya yang berasa, tapi materinya tidak ada yang berpindah. Sedangkan sistem terisolasi itu tidak mempunyai perpindahan materi maupun energi. Nah, kita lanjut ya, bahwa delta H pembentukan standar, delta H pembentukan pembakaran standar, penguraian standar. Kemudian nanti kita berlanjut itu delta H itu bisa ditentukan, bisa dicari, karena yang kita cari adalah perubahan entalpi, bukan entalpi reaksi ya, perubahan entalpinya, maka dilambangkan dengan delta H. Nah, untuk mencari delta H ini ada yang melalui eksperimen atau dengan melalui kalorimeter, ada yang dengan cara hukum Hess, ada yang dengan cara delta H, data dari delta H pembentukan, dan kemudian ada dengan data energi ikat. Nah, ada 4 cara menentukan delta H suatu reaksi. Ingat ya, 4 cara itu adalah dengan percobaan, dengan hukum Hess, dengan data entalpi pembentukan, dengan data energi ikatan. Nah, kalau dari segi rumus ya, untuk berdasarkan percobaan, Q sama dengan MC delta T. Ya. Kemudian kalau berdasarkan data delta H pembentukan, delta H sama dengan delta produk dikurang delta H reaktan. Sedangkan untuk berdasarkan energi ikat, delta H sama dengan delta H reaktan dikurang dengan delta H produk. Nah, ini peta konsepnya. Jadi kamu sudah tahu apa-apa yang penting dalam termokimia. Ibu ulang, melalui reaksi ekso dan endo, kemudian jenis-jenis entalpi reaksi, kemudian pengertian sistem dan lingkungan, kemudian bagaimana cara menghitung delta H dari suatu senyawa, baik itu berdasarkan percobaan maupun dari hukum Hess, data delta H pembentukan, kemudian dari delta H energi ikat. Nah, itu peta konsepnya. Nah, mari kita lanjutkan pembahasannya di termokimia selanjutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita mari membahas kembali mengenai sistem dan lingkungan ya. Kita akan membahas kembali mengenai sistem dan lingkungan, bagaimana diagramnya. Kita akan pelajari berdasarkan gambar ibu ini. Coba kamu perhatikan yang menjadi pusat perhatian. Nah, ini kan sistem menjadi, ini ada sistem, ini ada lingkungan. Sistem tadi adalah yang menjadi pusat perhatian ya. Apa yang kita perhatikan itulah yang disebut dengan sistem. Nah, kalau seandainya di luar dari sistem itu adalah disebut dengan lingkungan. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada kalor. Kalau ada kalor yang masuk, maka disebut dengan endo. Kemudian kalau kalornya keluar disebut dengan exo. Dengan diciri-cirikan tadi adalah bahwa exo diciri-cirikan dengan delta H-nya yang negatif atau suhu dari sistemnya naik. Nah, itu yang dimaksud dengan reaksi exo. Sementara untuk kalor endoterm atau reaksinya yang
diciri-cirikan oleh delta H-nya berharga positif, ya, berharga positif, diciri-cirikan oleh suhunya menjadi turun. Nah, seperti itu ya. Jadi ada sistem kalau dia mengeluarkan panas sistemnya disebut dengan reaksi ekso dengan delta H negatif, ciri-cirinya suhunya naik. Kemudian kalau dia menyerap kalor, artinya delta H-nya positif, suhunya menjadi turun. Nah, berarti antara lingkungan dan sistem itu sudah terjadi perpindahan kalau sistemnya dalam keadaan terbuka. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengertian sistem dan lingkungan. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak kita lihat ya untuk sistem tertutup, terbuka, dan sistem tersekat atau yang terisolasi. Kita perhatikan ya, tadi di sini ada lingkungan, kemudian ada sistemnya, ada 3 jenis di sini sistemnya. Kita akan lihat perpindahan energinya. Perpindahan energi itu bisa dari dalam keluar, kemudian bisa dari luar ke dalam, gitu ya. Kita perhatikan untuk sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka berarti di sini ada perpindahan, ada kalau misalnya dia air ya, maka energinya bisa keluar masuk. Kemudian dia bisa menguap ya, keluar masuk. Nah, itulah disebut dengan sistem yang terbuka. Jadi materinya di sini bisa berpindah. Kemudian kalau untuk sistem yang tertutup energinya, untuk sistem yang tertutup itu panasnya bisa tetap masih bisa keluar masuk, tetapi tidak ada perpindahan materi. Jadi tidak ada materi tidak bisa masuk ke sini karena dia sistemnya adalah tertutup. Beda dengan ini ya, ini bisa keluar masuk. Nah, sementara sistem yang terisolasi itu tidak terjadi apa-apa. Airnya tidak bisa menguap atau larutannya tidak bisa menguap, dan juga tidak ada terjadi perpindahan energi antara lingkungan ke sistem atau sebaliknya. Jadi inilah yang disebut dengan keadaan sistem yang terbuka, keadaan sistem yang tertutup, kemudian keadaan sistem yang terisolasi. Bisa dipahami bukan? Sekali lagi Ibu ulang, pada sistem terbuka terjadi perpindahan energi, terjadi perpindahan materi. Kalau sistem yang tertutup tidak terjadi perpindahan materi, tetapi terjadi perpindahan energi. Kalau sistem yang terisolasi tidak terjadi apa-apa, tidak perpindahan materi dan juga tidak perpindahan energi. Nah, demikian untuk keterangan dari sistem tertutup dan sistem yang terbuka. Anak-anak kita bisa contohkan di dalam lab misalnya ya, karena kita tidak bisa praktikum ya kita gambarkan saja bahwa kita contohkan pada reaksi antara HCl dengan NaOH. Antara HCl dengan NaOH itu apakah reaksinya termasuk reaksi ekso atau termasuk reaksi endo. Nah, kita perhatikan di sini ya, ada suatu gelas Erlenmeyer yang berisi HCl dengan NaOH atau hidrogen klorida ditambah dengan natrium hidroksida. Nah, di sini akan kita campurkan ya secara virtual, kita praktikum dengan gambar, perhatikan gambar Ibu ya. HCl tambah NaOH, maka nanti akan diciri-cirikan dia reaksinya adalah termasuk reaksi yang ekso ya, termasuk reaksi yang eksoterm. Kenapa dikatakan reaksinya adalah eksoterm? Karena diciri-cirikan di sini suhunya naik. Kenapa dikatakan suhunya naik? Dari suhu 25 derajat Celcius menjadi suhunya 30 derajat Celcius. Artinya di sini reaksinya sudah mengeluarkan panas. Jadi arah panasnya kemana? Arah panasnya adalah dari, karena suhu sistemnya naik, maka suhunya akan arahnya dari sistem ke lingkungan. Artinya nanti akan terjadi perpindahan kalor, maka suhu lingkungannya akan menjadi lebih tinggi daripada di dalam. Tadinya di dalamnya lebih panas. Kemudian biasa kalau hukum alamnya suhu itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, karena panasnya mengalir keluar, maka suatu saat nanti panasnya lingkungannya akan menjadi panas. Jadi gelasnya di sini kita akan merasakan wadahnya menjadi panas lingkungannya. Itu diakibatkan oleh naiknya suhu sistem. Nah, begitu cara untuk menentukan reaksinya ekso atau reaksinya adalah endo. Nah, demikian penjelasan untuk reaksi ekso.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang pertukaran energi antara sistem dan lingkungan yang dapat berupa kalor atau Ki atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif kita sebut sebagai kerja atau W. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem menerima kalor atau sistem melepaskan kalor. Nah, kita perhatikan ya. Kita perhatikan misalnya ada kita punya sistem, Ibu gambarkan di sini adalah satu gelas kimia, kemudian berisi larutan misalnya zat A ditambah dengan senyawa B atau senyawa A ditambah dengan senyawa B. Nah, kita hubungkan jika sistem menerima kalor, maka Q-nya bertanda positif. Jadi kalau dia menerima kalor artinya dari lingkungan masuk ke sistem, maka Q-nya akan bertanda atau berharga positif karena bertambah, ya kan? Tetapi kalau sebaliknya jika sistemnya membebaskan kalor, maka Q-nya bertanda negatif. Maka kita lihat misalnya dari dalam keluar ya, kita pergerakannya misalnya dari dalam keluar atau dari sistem ke lingkungan membebaskan kalor, maka Q-nya akan bertanda negatif. Nah, begitu juga dengan W. Jika sistem melakukan kerja, ya, jika sistem melakukan kerja, artinya dari sistem keluar ke lingkungan, maka W-nya akan berharga negatif. Tetapi sebaliknya, jika sistem menerima kerja berarti dari lingkungan ke dalam, maka W-nya akan berharga menerima kerja ya, berharga positif. Nah, itu hubungannya antara pertukaran energi antara sistem dan lingkungan dalam bentuk Q maupun dalam bentuk W atau kerja. Nah, seperti itu ya. Mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Sekarang kita lihat bahwa dalam bentuk energi, kita bahas yang energi kembali ya. Kalau energi itu di dalamnya akan terkandung ya apa yang disebut dengan energi kinetik dan energi potensial ya. Energi kinetik itu adalah energi dalam bentuk energi gerak, ya kan? Dalam bentuk energi gerak. Sedangkan yang dimaksud dengan energi potensial itu adalah energi dalam bentuk diam ya. Kita kebalikannya, energi dalam bentuk diam. Nah, suatu senyawa akan mempunyai energi. Nah, energinya itu apa? Energi dalam bentuk bergeraknya, energi kinetik, atau energi dalam bentuk diamnya, atau energi potensial. Nah, kedua energi ini, energi kinetik dan energi potensial, kita sebut dengan energi atau energi tersebut mempunyai energi dalam yang dilambangkan dengan U. Ya, nah semuanya ini bisa kita lihat hanya perubahannya saja. Kita tidak bisa menghitung energi langsung, tapi kita hanya melihat perubahan energi dalam bentuk perubahannya. Nah, jadi sekali lagi Ibu ingatkan bahwa energi suatu senyawa itu ada dua, yaitu energi kinetik dengan energi potensial. Nah, dua-dua energinya itu disebut dengan energi dalam. Nah, itu konsep dari energi dalam termokimia. Sekarang kita akan membahas perubahan entalpi atau delta H ya. Untuk istilah entalpi kemudian perubahan entalpi. Kenapa? Karena ada dua. Karena yang disebut dengan entalpi itu adalah sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap atau sulit diketahui atau ditentukan. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa energi atau berapa entalpi dari suatu senyawa. Tapi yang kita bisa lihat dan kita hitung adalah berapa perubahan entalpinya. Maka definisi dari perubahan entalpi itu adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia atau reaksi kimia pada tekanan tetap. Nah, maka kita simpulkan entalpi reaksi pada tekanan tetap atau dilambangkan dengan delta H akan sama juga dengan Q reaksi. Nah, perubahan entalpi tergantung pada keadaan akhir dan keadaan awal saja, sehingga kita sebut delta H itu akan sama dengan delta H akhir dikurang dengan delta H awal ya, delta H akhir dikurang delta H awal. Jadi ini adalah rumus secara umum perubahan entalpi reaksi.
Itu yang harus kamu ingat ya. Kita hanya dapat menghitung berapa perubahan entalpi reaksi, tapi tidak bisa menghitung berapa entalpi suatu senyawa langsung. Ya, karena energi itu yang kita lihat adalah keadaan akhir dan keadaan awalnya. Nah, demikian untuk penjelasan perbedaan antara entalpi dengan perubahan entalpi. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut pembahasannya, kita ulang kembali mengenai reaksi ekso dan reaksi endo. Kita kembali membicarakan mengenai sistem ya. Sistem adalah yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, pusat perhatian kita yang di dalam. Kemudian apabila dia dalam suatu proses reaksinya mengeluarkan kalor, tanda panahnya arahnya keluar ya, maka nanti akan terjadi perbedaan antara sistem dan lingkungan, suhunya ya. Suhunya akan terjadi perbedaan, di mana pada sistem suhunya akan naik sehingga dia akan mengalir keluar. Lingkungannya bertambah entalpinya, sementara sistemnya berkurang. Karena dia suhunya tinggi dan mengeluarkan kalor ke lingkungan, maka entalpinya berkurang. Maka kita katakan bahwa delta H-nya berharga negatif. Itu sebabnya kenapa delta negatif, karena entalpi berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, sebaliknya untuk reaksi yang endo, di mana sistem yang menjadi pusat perhatian kita itu menyerap kalor. Nah, ini ya, menyerap kalor, kalornya masuk, sehingga dikatakan bahwa dibandingkan dengan sistem dan lingkungannya, ya, dibandingkan dengan sistem dan lingkungannya, maka suhu yang tinggi yang di mana? Suhu yang tinggi yang di lingkungan, karena sistem menyerap kalor maka suhunya turun, sehingga arah kalornya dari luar ke dalam. Nah, sehingga dikatakan di sini entalpi sistemnya bertambah, maka delta H-nya berharga positif. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang diagram energinya. Diagram energinya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu supaya tidak mengganggu ya. Kita bicara sekarang mengenai diagram entalpi reaksi. Nah, tentu saja diagram entalpi reaksi itu yang dimaksud adalah diagram entalpi reaksi ekso dan diagram entalpi reaksi endoterm. Nah, kita perhatikan ya. Untuk diagram ini, untuk reaksi yang eksoterm, berarti kan rumus umum dari entalpi delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Hasilnya negatif atau kecil dari 0. Delta H produk ini sama dengan H hasil ya. H hasil, kalau ini H reaktannya ya. H entalpi reaktannya. Reaktannya. Nah, delta H-nya negatif atau kecil dari 0. Kalau delta H-nya negatif kecil dari 0, berarti reaktannya besar. Ya, reaktannya besar daripada produk, sehingga dia delta H-nya berharga negatif. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk reaksi endo itu kan delta H sama dengan delta H produk dikurang reaktan. Nah, itu harganya positif. Artinya kalau dia positif, berarti produknya jauh lebih tinggi daripada reaktan. Jadi produk dikurang reaktan yang lebih tinggi, hasilnya negatif. Kemudian produk dikurang reaktan, hasilnya positif, berarti produknya yang lebih tinggi. Nah, ini adalah bentuk menyatakan reaksi ekso dengan endo dalam bentuk diagram. Nah, semoga kamu bisa memahami diagram ini dan bisa mengetahui kenapa reaksi ekso itu berharga positif dan kenapa reaksi endo itu berharga negatif. Nah, sekali lagi Ibu ulang, kenapa dia berharga negatif reaksi ekso? Karena reaktannya lebih besar daripada produknya. Kenapa reaksi endo itu berharga positif? Karena produknya lebih besar daripada reaktannya. Nah, demikian untuk penjelasan reaksi ekso dan endo berdasarkan diagram. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa jenis-jenis dari entalpi itu terdiri dari entalpi pembentukan, ada entalpi penguraian, ada entalpi pembakaran, kemudian ada entalpi penetralan. Nah, tetapi bagaimana dengan entalpi yang standar? Artinya entalpi itu jika diukur dalam keadaan standar, maka lambangnya entalpi standar itu adalah delta H 0 ya, delta H 0. Kita
kita melambangkan itu, baik itu delta entalpi pembentukan standar maupun entalpi pembakaran, penguraian, atau penetralan. Sekarang kita lihat satu persatu. Entalpi pembentukan standar, ya, entalpi pembentukan standar didefinisikan sebagai perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar 298 Kelvin dan 1 atmosfer. Atau misalnya yang unsur-unsur dalam keadaan standar itu atau perubahan entalpinya itu misalnya atom karbon Na, H2, N2 sampai P4 misalnya. Nah, kita dapat contohkan misalnya dari reaksi antara karbon ditambah dengan oksigen menghasilkan CO2 dengan delta H0F-nya sama dengan min 393,5 kilojoule. Nah, sekarang Ibu ulang ya. Entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Ingat ya, kalau delta HF saja tidak standar. Nah, itu adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol. Ingat, 1 mol ya, suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Yang paling stabil itu misalnya karbon, Na, H2, N2, dan seterusnya. Kemudian kita dapat contohkan karbon O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya min 3,93. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan termokimia. Ya, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan termokimia yang kita akan setarakan juga nanti. Nah, bedanya dengan persamaan reaksi biasa, kalau persamaan termokimia mengandung harga delta H. Kalau persamaan reaksi biasa hanya C tambah O2 menghasilkan CO2, gitu saja kan? Tetapi kalau ada delta H-nya berarti ini namanya persamaan termokimia. Sekarang kita lihat entalpi penguraian standar. Penguraian itu kebalikan dari pembentukan. Dekomposisi, ya, reaksi dekomposisi. Nah, lambangnya adalah delta H0D. Kalau tadi delta H0F. Delta H0D adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil. Nah, contoh yang paling stabil itu yang dalam kurung pada keadaan standar. Nah, delta H0D itu akan kebalikan dari delta H0F. Ingat, delta H0D sama dengan negatif delta H0F. Nah, Ibu garis bawahi di sini ya, penguraian 1 mol suatu senyawa kemudian menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil. Nah, contohnya adalah CO2 terurai menjadi C grafit ditambah dengan O2. Delta HD-nya adalah plus 393,5 kilojoule. Nah, ini disebut dengan apa yang disebut dengan persamaan termokimia, ya, persamaan termokimia, di mana perbedaannya dengan persamaan reaksi kimia biasa itu adalah dari harga delta H. Kemudian kita lanjut ke pengertian berikutnya, yaitu delta H atau entalpi pembentukan, bukan entalpi pembentukan, entalpi pembakaran standar. Ya, entalpi pembakaran standar. Nah, apa itu yang dimaksud dengan entalpi pembakaran standar? Adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna dalam keadaan standar. Nah, dalam keadaan standar kita ingat tadi keadaan standarnya itu pada suhu berapa dan tekanan berapa, gitu ya. Nah, kamu perhatikan di sini contohnya adalah Ibu kembali menggarisbawahi ya, pembakaran 1 mol suatu zat dalam keadaan standar. Nah, contohnya adalah CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, apa maksudnya pembakaran 1 mol itu adalah pembakaran 1 mol CH4 ya. Pembakaran adalah reaksi dengan oksigen, kemudian hasilnya CO2 dan 2H2O. Delta H0C adalah min 802 kilojoule. Nah, jadi delta pembakaran itu selalu negatif ya, selalu negatif karena dia menghasilkan panas. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah entalpi netralisasi standar atau delta H0
0N ya, delta H0N. Jadi lambangnya kita harus tahu ya. Kemudian perubahan entalpi yang dihasilkan selalu eksoterm pada reaksi penetralan asam atau basa pada keadaan standar. Jadi reaksi netralisasi itu pasti terjadi pada asam atau basa, atau asam dengan basa pada keadaan standar. Nah, jadi kita bisa contohkan NaOH ditambah dengan HCl menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Delta H-nya adalah min 890,4 kJ. Ingat ya, delta H penetralan selalu berharga atau disebut juga dengan selalu eksoterm. Kalau pembakaran juga demikian, pembakarannya itu selalu eksoterm atau hasilnya adalah negatif. Nah, demikian jenis-jenis dari entalpi pembentukan, entalpi pembakaran, entalpi netralisasi, dan entalpi penguraian. Nah, kita lanjutkan untuk pokok bahasan lanjutannya ya. Sekarang kita lanjutkan pada penentuan perubahan entalpi reaksi. Nah, kita sudah bahas sebelumnya ya bagaimana kita menghitung harga entalpi reaksi. Karena yang akan kita hitung itu adalah perubahannya, bukan entalpi masing-masing zatnya ya. Sekarang kita lihat untuk menentukan perubahan entalpi suatu reaksi ada dengan 4 cara ya, 4 cara. Pertama adalah dengan kalorimetri. Kalorimetri ini berdasarkan percobaan. Nah, kita ingat kalau berdasarkan percobaan maka kita cari dengan rumus Q sama dengan MC delta T. Nah, begitu ya. M itu adalah massa, kemudian C itu adalah kapasitas kalor jenisnya, kemudian delta T itu adalah perubahan suhunya, kemudian Q adalah kalor. Nah, untuk menentukan delta H berdasarkan hukum Hess itu adalah menyatakan bahwa entalpi reaksi itu tergantung dari keadaan akhir dan keadaan awal. Maka hukum Hess itu adalah untuk jalannya reaksi itu bisa kita hitung bahwa delta H itu bisa sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ya ditambah delta H3 ditambah dengan delta H berapa lagi misalnya. Jadi jalannya suatu reaksi bisa berbelok-belok. Yang penting adalah keadaan akhirnya. Bisa sebagai penjumlahan delta H1, delta H2 maupun delta H3. Kemudian kalau ada data entalpi pembentukan. Nah, bagaimana cara menghitung delta H-nya? Maka delta H-nya kita hitung berdasarkan delta H sama dengan sigma entalpi produk ya, produk atau hasilnya dikurang dengan sigma entalpi reaktan. Nah, itu kalau datanya adalah entalpi pembentukan standar. Tapi kalau misalnya datanya adalah energi ikatan, ini dua-duanya ada tabelnya ya, energi ikatan, maka kita menghitung entalpi reaksi itu akan sama dengan sigma atau jumlah total energi ikat reaktan ya, energi ikat reaktan dikurangi dengan sigma energi ikat produk. Nah, sama dengan produknya. Nah, itu cara mencarinya. Nah, kalau misalnya berdasarkan energi ikat ini, kita harus tahu energi ikatan antara apa dengan apa. Biasanya untuk senyawa karbon kita uraikan seperti ini misalnya. CH4 ya, CH4 kita tuliskan rumusnya seperti ini. CH4 dibakar misalnya ditambah dengan O2, berarti O begini ya. Nah, O2 menghasilkan CO2 berarti ikatannya seperti ini ya kan, CO2 ditambah dengan H2O. H2O itu adalah HOH. Nah, ini bukan ikatan rangkap ya, bukan ikatan rangkap tetapi tunggal. Nah, Ibu hapus dulu. Yang ini. Nah, seperti itu nanti. Nah, jadi nanti kamu akan melihat, oh energi ikatnya berapa. Nah, nanti ini kan ada tabelnya, C dengan H berapa, C dengan O dengan O berapa, C dengan O ini berapa, kemudian H dengan O berapa. Tinggal kamu hitung. Nah, begitu juga dengan entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan nanti ada tabelnya tersendiri yang bisa kalian pedomani untuk menghitung suatu entalpi reaksi. Nah, seperti itu ya. Untuk lanjutnya kita akan bahas
Tentunya ini sudah tadi ya. Oke, untuk kelanjutannya nanti kita bahas pada halaman berikutnya.